Gunung Jajar, terletak di Blok Sinapul, Desa Ujung Berung, Kabupaten Majalengka. Untuk mendapatkan lokasi base camp, kalian bisa gunakan bantuan Google Map. Di video kali ini, saya akan membagikan cerita tentang pendakian tektok ke Gunung Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Wong Ciayu Manca Kuning J77. Di vlog kali ini saya akan menampilkan video pendakian ke Gunung Jajar yang ada di Desa Sinapul. Baik, seperti apa vlog kita kali ini? Ikuti terus videonya. Kita berangkat dari Patung Gajah Putih Perapatan Palimanan, menuju base camp Gunung Jajar. Baik teman-teman, kita sudah sampai di rumah warga. Jadi ternyata base camp Gunung Jajar sudah ditutup. Jadi pendakian ke Gunung Jajar sudah tidak diperbolehkan ya. Cuman kita akan coba naik ke atas. Kalau situasinya berbahaya, kita akan turun kembali. Base camp ternyata sudah ditutup, dan tidak ada lagi pendakian resmi. Hanya tempat penitipan motor di rumah warga. Tidak ada tarif pendakian atau simaksi. Kita hanya memberikan seikhlasnya saja. Kita memulai perjalanan dengan trek yang masih landai. Berupa tanah liat, namun licin, karena semalam hujan. Blok Sinapul merupakan daerah yang terkenal dengan buah durian. Desa Ujung Berung ini merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Dalam pendakian ini, saya ditemani oleh Om Asep Subadri dari Tektokers dan Om Dwi dari ZLD Nusantara. Kita tersesat akibat tanda arah jalan dan trek yang sudah tertutup tumbuhan. Kita kembali menelusuri jalan sebelumnya. Nih, pohon ini kita nggak lewat harusnya nih. Aduh. Kita menemukan pohon beringin yang seharusnya kita tidak melewatinya. Akhirnya kita menemukan jalur treknya lagi. Kita harus kesini nih. Jalurnya sudah tertutup semak-semak, jadi kita nyasar. Oke, ini jalurnya nih. Pelang namanya rusak. Coba diperbaiki dulu, Set. Nah, kita naik, Set. Oke, kita akhirnya menemukan trek jalurnya. Berada di bawah dan tertutup rimbunan. Setelah kita menemukan trek jalur pendakian, kita lanjutkan perjalanan. Trek jalan mulai menanjak, dengan semak-semak yang menutupi jalan. Perjalanan sering terhenti oleh semak belukar. Kita harus buka jalur pendakian, dengan alat seadanya. Kita harus membabat semak-semak yang menutupi jalan. Wah ya, tanjakannya curam ya? Ya. Sambil membersihkan jalur pendakian, kita mengambil nafas terlebih dahulu, mengingat jalur pendakian makin terjal. Di trek ini, vegetasi sangat rapat, dan dominasi semak belukar. Ayo! Semangat, semangat! Oke, vegetasinya masih rapat, semak belukar masih menutupi jalur, jadi tetap kita semangat, ikutin terus perjalanan kali ini. Di trek ini, tingkat kemiringan sangat terjal, namun kami terus melanjutkan perjalanan. Kita akan melewati tanjakan yang curam, berupa apa itu ya, batu-batu yang basah dan licin. Kita terus menerobos semak belukar. Terkadang kita harus merangkak, ataupun berjalan jongkok, agar dapat melewatinya.
jurang ya. Kita harus jalan gini. Susah bawa kamera. Aduh, kan jurang lagi. Halo Om Dwi. Mantap. Oke, semangat ya. Oke. Oke. Teman-teman. Pendakian masih cukup jauh dan tanjakan juga masih cukup curam. Gimana kita baiknya istirahat dulu. Om Dwi, kita istirahat ah. Istirahat dulu ya. Oke. Baik teman-teman, kita istirahat dulu. Tanjakan masih sangat curam dan masih jauh. Kita harus mengumpulkan tenaga lebih banyak lagi. Setelah beristirahat, kita melanjutkan pendakian. Trek masih sangat terjal. Tanjakannya sangat menyiksa lutut dan menguras oksigen. Di sebelah kanan saya jurang. Dan masih licin dan masih nanjak. Naik drastis. Tanjakannya mantap. Oke, tetap semangat ya. Kita kembali mengambil nafas lagi, mengingat nafas sudah ngos-ngosan, dan tenaga sudah terkuras habis. Ya, kita tetap semangat. Meskipun perjalanan masih jauh ya. Oke, teman-teman. Kita istirahat dulu. Tanjakannya mantap nih. Perjalanan masih jauh, masih dengan vegetasi yang sangat lebat. Setelah meneruskan kembali perjalanan, vegetasi mulai terbuka, namun tetap dengan trek jalan yang terjal. Kita masih melanjutkan perjalanan. Sepertinya di depan vegetasi sudah mulai terbuka. Vegetasi sudah terbuka, namun itu bukan puncak Gunung Jajar. Untuk mencapai puncak, kita masih harus terus berjalan. Untuk itu, kita putuskan untuk beristirahat dulu. Inilah teman-teman, kita akan menuju ke sini nih. Kita akan ke sini. Jadi ini mungkin videonya nggak jelas ya. Masih terus berjalan dan puncak Gunung Jajar ada di sini nih. Untuk menuju puncak, kita masih harus berjalan menyusuri tebing yang tertutup semak belukar. Di pos 3 ini kita beristirahat sebelum ke puncak. Kita beristirahat, sambil mengobrol tentang pengalaman perjalanan yang baru saja kita lewati. Berbagi cerita tentang jalur trekking dan hal-hal yang mengakibatkan kita tersesat. Kita ngobrol bareng ya. Bagaimana Om Maset? Tadi lihat pohon beringin gimana? Itu pasti jalur yang salah itu. Salah ya. Dari awal juga. Kalau Om Dwi gimana Om Dwi? Ini pertama kali saya naik gunung Jajar. Ya. Lumayan untuk tanjakannya lumayan gimana ya? Berat ya. Berat. Iya, tadi teman-teman kita sempat nyasar ya karena di situ treknya sudah tertutup sama semak belukar ya. Jadi dan pelang arah juga sudah tidak ada. Dan kita sempat kesasar ketemu pohon beringin yang sedikit rada kita merinding ya. Ya Mas ya. Iya. Bagaimana tanggapannya tentang Itu pohon beringinnya tuh sangat besar ya, besar ya. dan suasana kayaknya kurang Baik ya. Iya. Gimana Pak Om Dwi, gimana Om Dwi? Ya terasa juga di badan. Oke, jadi di sana ada sedikit rada aneh ya di pohon beringin itu kita nyasar ke sana. Memang kata pengelolanya itu Gunung Jajar sudah ditutup sebenarnya ini. Sudah tidak layak untuk dinaikin ya ke sini. Namun karena kita tidak tahu ada informasi seperti itu ya kita terpaksa mencoba ke atas gitu. Melanjutkannya. Iya, iya.
Oke teman-teman, kita tetap akan ikutin video kali ini. Sementara kita ngopi dulu ya bareng-bareng. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Jajar. Kita terus perjalanan ini. Setelah cukup beristirahat di pos 3, saatnya kita melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Jajar. Kontur jalan, berbatu, licin dan sempit, ditambah semak belukar yang menghalangi jalan. Jalur pendakian yang sudah lama tidak dilalui, mengakibatkan tumbuhan sangat lebat dan menutupi jalan. Kita harus menerobos lebatnya pepohonan yang menghalangi jalan, namun kita juga harus fokus terhadap pijakan kaki, karena salah pijakan akan berakibat fatal. Kita akan melewati tanjakan paling terjal di Gunung Jajar ini. Ada dua tanjakan dengan kemiringan 90 derajat, tanjakannya tegak lurus dengan badan kita. Untuk dapat melewati tanjakan, kita harus merangkak seperti naik tangga. Setelah melewati tanjakan tersebut, puncak Gunung Jajar akan terlihat, dan kita telah sampai di puncak Gunung Jajar. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di puncak Gunung Jajar. Sayang, ininya puncaknya tertutup ilalang ya. Namun kita akan coba terbangkan drone dulu. Oke, coba tarik foto dulu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Jajar. Mengingat cuaca yang cukup panas di puncak Jajar, kita memutuskan untuk kembali ke pos 3. Oke, kita akan turun kembali. Tadi kita ada di sini nih. Kita akan kembali ke sini. Jadi saya akan turun dulu. Kemudian naik lagi ke atas sini. Oke, let's go. Kita sudah sampai di pos 3, dan segera melakukan persiapan untuk turun ke base camp. Dalam perjalanan turun gunung, beberapa kali kami mengalami insiden tikus ruk dan tisoledat, mengingat jalan turun yang sangat licin dan terjal. Kami beristirahat di aliran sungai, dikarenakan kaki sudah terasa sakit. Kami lanjutkan perjalanan pulang. Dan sebentar lagi, kami akan tiba di rumah warga tempat penitipan motor. Demikian video pengalaman kami, dalam perjalanan tektok ke Gunung Jajar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, karena dukungan kalian, akan membuat saya terus bersemangat dalam membagikan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya.